wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharman Lubis, dosen pengampu mata kuliah Jaminan Informasi dan Keamanan. Insyaallah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang introduction ataupun pengenalan kepada karakter dari jaringan. Apa itu jaringan? Ya, tentu jaringan ini punya banyak makna, ya. Yang maknanya itu terkait dengan proses komunikasi ataupun interaksi. Dan jargon ini atau istilah ini dimanfaatkan juga, digunakan juga dalam komunikasi komputer atau komunikasi perangkat-perangkat. Nah, jaringan tentu dia harus memiliki dua atau lebih komputer ya, yang saling terkoneksi atau saling terhubung untuk berbagi sumber dayanya terkait dengan printer, CD, ya saling bertukaran file ataupun membolehkan komunikasi secara elektronik. Jadi dia memiliki definisi yang secara substansi sama dengan definisi jaringan pada konsep yang umum ya, konsep yang kita kenal sehari-hari. Bisa saja proses terhubungnya atau terkoneksi itu menggunakan kabel, menggunakan telepon line, ya, radio wave, kemudian satelit ataupun cahaya pantulan dari infrared. Dan secara implementasi ya ada dua jaringan ya, yang tentunya ini didefinisikan berdasarkan cakupan atau luasnya, yaitu local area network yang skalanya kecil dan yang terakhir adalah wide area network yang skalanya sangat besar. Oke, namun dalam penerapannya ya, local area network dan wide area network itu juga mengalami fleksibilitas tergantung fungsi dan pemanfaatannya. Suatu local area network ketika dia terhubung dengan local area network yang lain, maka kecenderungannya dia menjadi metropolitan area network atau MAN. Sementara ya dalam wide area network ya yang cakupannya sangat luas, itu sekarang kita lebih kenal definisinya dengan internet network ya, internet network atau internet works, di mana tidak ada boundary lagi ya, borderless. Jadi definisi wide itu menjadi tidak relevan lagi ketika kita bisa mengakses secara global ya, di mana informasi itu berada bahkan sejauh benua kontinen ya. Sehingga definisi wide yang cakupannya mungkin lebih dari sekedar kota ya, mungkin di satu country ya atau di satu provinsi, maka lebih tepat kita menggunakan definisi ya intra network ya, jadi antar jaringan. Kemudian ketika kita menggunakan ya perangkat yang sifatnya tanpa kabel ya, tanpa wire, maka kita sebut dengan wireless network. Dan wireless network ini sendiri bisa bersifat lokal ataupun bersifat metropolitan ketika kita misalnya memanfaatkan WiMAX. Bahkan dalam banyak penerapan dia juga bisa menjadi wide area network ya, ketika cakupannya atau ketika aksesnya diberikan kepada ramai pengguna. Jadi definisi-definisi ataupun konsep-konsep itu menjadi lebih cair ketika kita merekatkan atau kita mendefinisikan ulang ya penerapan tersebut ya. Nah, ini definisi yang biasa digunakan ya ketika kita memanfaatkan atau menentukan areanya secara geografi. Kemudian dari sisi hubungan atau komunikasi antar device, maka ada banyak mekanisme atau skema yang bisa kita terapkan
sehingga proses komunikasi berjalan dengan lancar dan juga dalam konteks information assurance terjaga atau terlindungi data-datanya ketika proses sharing atau saling berbagi itu dilakukan. Ada yang pertama point to point ya, ketika dua perangkat ya secara dual atau secara single ya, one way atau two way melakukan proses communication. Itu disebut dengan point to point topology. Ada juga yang terhubung secara cycle di mana komputer satu ya terhubung dengan komputer 2, sementara komputer 2 terhubung dengan komputer 3 dan 3 tidak terhubung ya dengan satu, melainkan 3 terhubung dengan 4. Tapi dalam prakteknya 3 juga bisa berhubungan dengan satu melalui ruang atau melalui area dari 4. Begitu juga sebaliknya. Ya, satu bisa ke 3 melalui 2. Atau sebaliknya ya, 3 ke 2 juga boleh ya untuk berhubungan dengan satu. Atau 1 ke 4 untuk berhubungan dengan 3. Ada juga yang disebut dengan topologi bus, ketika jalur lurus itu dipakai secara bersama, sama-sama ya, secara publik oleh komputer-komputer ya, yang ada di dalamnya, atau station-station yang ada di dalamnya. Atau kita menggunakan topologi star ya, di mana ada satu perangkat yang menjadi gateway ya, menjadi terminal ya, atau menjadi tempat bersama-sama atau tempat pengaturan dalam proses komunikasi tersebut. Atau yang lebih advance, dual ring ya, sehingga direction-nya itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga traffic bisa dicegah. Beda dengan dalam kasus ring ya. Bagaimana kalau pada saat bersamaan 3 pingin ke 2, sementara 2 juga pingin ke 3. Itu harus ada manajemen ya, kapan dikirimkan data tersebut ya. Begitu juga 3 tahu bahwa data sudah dikirimkan sehingga dia harus menunggu beberapa waktu ya sampai kemudian dia bisa mengirimkan data kedua. Nah, dengan dua ring maka flow-nya bisa diatur ya. Alirannya bisa diatur sedemikian rupa sehingga misalnya rute ini hanya untuk pengiriman dari komputer 1 ke 2, sementara rute yang lain adalah dari 2 ke 1. Kemudian ada juga full mesh ya, di mana dibuat dedicated link antara satu station, satu perangkat dengan perangkat yang lain. Ya, sehingga dia tidak saling bentrok. Ya, misalnya satu mau ke 2 ada dedicated linknya. Kemudian 2 mau ke misalnya ini 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, 2 mau ke 5 ada dedicated linknya, bisa langsung. Begitu juga 5 mau ke 2 ya, sehingga dia tidak perlu sharing wire ya, kabel ataupun wireless connection dengan user-user yang lain atau perangkat-perangkat yang lain. Ada juga yang sifatnya partial mesh ya, di mana ada sebagian yang dedicated link, ada juga sebagian yang tidak dedicated link. Contoh misalnya ini yang 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, 1 mau ke 3 itu bisa secara langsung, tapi ketika kita ingin 1 ke 4 maka tidak ada dedicated link-nya. Nah, ini partial link ya, jadi ada sebagian yang memiliki dedicated, ada sebagian lain yang tidak memiliki dedicated atau link yang terhubung secara langsung. Ada juga tritopologi ya, di mana alih-alih perangkatnya cuma 1 ya, dan bisa saja proses trafficnya ini tidak terkontrol dengan baik ya, sehingga waktu tempuh atau waktu proses menjadi lebih lama, maka digunakan layer ya. Ada layer di sini, ada pembagian fungsi atau peranan ya. Jadi ketika mereka masih melakukan proses secara lokal, maka cukup perangkat yang berada di layer pertama. Tetapi ketika mereka mau melakukan proses intra network ya, maka di situ mereka bisa menggunakan
layer 2. Ya. Yang perangkat ini akan mengatur proses flow antara satu PC dengan PC yang lain. Jadi ini mekanisme secara hierarki ya. Nah, topologi itu adalah gambaran kasar kita atau gambaran umum kita di mana letak atau di mana posisi dari perangkat. Ya. Beda dengan arsitektur. Jadi secara definisi, gampangnya, topologi itu ya proses kita menggambar secara vertikal. Ya. Nah, sementara arsitektur cara kita menggambar dengan horizontal. Ya. Di mana di sini kita berusaha untuk menunjukkan definisi. Kalau arsitektur ya, tetapi kalau topologi kita mau menunjukkan ya posisi atau letak dari suatu perangkat ya, sehingga dari sini kita tahu ya ketika pakai ring berarti komunikasi atau interaksi mereka dilakukan secara circle ya dengan menggunakan token, yang token itu akan digunakan secara bersama. Kalau dia star berarti dia menggunakan satu perangkat yang centralized, yang terhubung. Kalau dia mesh berarti dia dedicated antara satu dengan yang lainnya. Ya point to point berarti dia terhubung langsung ya antar dua device saja. Kalau tree topologi ya berarti dia secara hierarkikal. Oke. Nah, nanti beda kaitannya dengan arsitektur yang sesungguhnya dia lebih memfokuskan kepada fungsi dari perangkat tersebut. Oke, bagaimana dengan model komputasinya ya, model kalkulasinya? Ada yang disebut dengan centralized. Ini contoh tadi yang kita sampaikan adalah dengan mekanisme star ya. Jadi semua proses itu dilakukan di lokasi yang sama. Ada juga yang sifatnya distributed, ya, di mana dia dilakukan operasi secara independen, ya, secara mandiri, dan dia dilakukan dengan mekanisme lokal. Ya. Nah, seperti dalam kasus token ring ya, atau ring topologi, di mana dia didistribusikan ke yang satu, kemudian yang satu berdasarkan token tersebut mendistribusikan juga ke yang lain. Ada juga mekanisme secara kolaboratif. Ya. Nah, dalam mekanisme secara kolaboratif itu, komputer melakukan mekanisme saling membantu ya, dan pembagian dilakukan untuk memastikan bahwa load-nya itu tidak terlalu banyak. Dan ini biasanya mekanisme yang dilakukan dengan hierarkikal ya. Jadi ada proses pembagian load secara lokal ya, baru kemudian secara intra juga nanti dibagi. Namun sesungguhnya ya ini tidak mesti hanya dua ya, bisa saja lebih ya dalam proses pembagian load-nya. Sehingga satu perangkat ya itu dapat bekerja secara maksimal karena PC-PC atau perangkat-perangkat yang ada di bawahnya itu jumlahnya tidak terlalu banyak ya, sehingga dia tidak perlu harus melakukan proses secara maksimal. Kemudian kita coba bahas tentang perbedaan ya antara centralized ya, distributed dan juga sistem secara kolaboratif. Nah, coba kita asumsikan bahwa kita punya satu dataset ya yang disimpan dalam database dinamakan dengan student info. Kemudian file ini ya punya detail terkait dengan nilai ya yang disimpan dalam different subject ya by student dalam proses ujian mereka. Nah, seorang klien mungkin ingin ya tahu ya bagaimana atau berapa banyak student itu mendapatkan nilai 100 dalam lebih dari 2 subjek. Nah, oleh sebab itu query atau search itu dikirimkan untuk meraih atau mendapatkan hasil tersebut. Nah, kita harus mendiskusikan tentang proses distribusi dan sistem kolaboratifnya, di mana query atau search word tadi itu dapat menangkap hasil yang memuaskan berdasarkan kriteria yang di atas. Nah, oleh sebab itu kriteria dibuat ya atau dilakukan.
Nah, yang terjadi adalah query itu dikirimkan ke centralized system ya, ke sistem yang utama. Ya, jadi keyword tadi atau ketikan kita input tadi itu dikirimkan ke sistem utama, sistem yang paling akhir ya, yang memanage keseluruhannya. Kemudian query juga dikirim ke distributed system ya, yang berada di bawah-bawahnya. Kemudian query dikirim ke sistem yang kolaboratif, di mana ada pembagian load antara jaringan